إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidangkala wa ala alihi sahbihi. Bentar ya. Ya, melanjutkan pembahasan kemarin tentang sholat fardu yang tinggalkan, hukumnya wajib untuk dibayar. Ya, sekarang yang kita bahas bagaimana cara membayarnya. Itu dia. Ya, karena dalam riwayat disebutkan, fadainallah ahaqqu ayyuhtaq. Hutang kepada aku Allah lebih ditekankan, lebih prioritas untuk dibayar. Ya, hutang kan ada dua, kepada satu Bani Adam. Bani Adam ini sama manusia, ya, hutang piutang dan sebagainya. Kalau Allah, hutangnya itu apa? Hutang segala sesuatu yang disyariatkan wajib dan ditinggalkan tanpa ujur syar'i. Salat wajib, maka kalau meninggalkan salat wajib bayar hutang. Puasa Ramadan wajib, tinggalkan puasa Ramadan bayar. Zakat wajib, meninggalkan zakat yang wajib bayar. Haji kalau sudah mampu, hidupnya dia tidak haji sampai meninggal dunia, apabila mendalik, begitu meninggal dunia maka wajib untuk dibadalkan seperti itu. Bagaimana cara membadalkannya? Dari uangnya dia. Misalnya dia punya waris 50 juta, maka tidak akan menjadi waris sebelum dipotong hutang. Badal haji berapa? 15 juta. Diambil 15 juta, berarti warisnya sisa 35 juta. Karena itu hukumnya wajib. Ya, kalau dia selama hidupnya di dunia mampu, pernah haji, belum pernah haji, tapi mampu, tapi dia tidak haji. Nah, itu wajib badal. Seperti itu. Ya. Walhasil, setiap setiap hutang kepada Allah, maka baru maka maka wajib untuk dibayar. Nah, sekarang bagaimana cara membayarnya berkaitan dengan sholat? Ya, maka kita harus melihat hukum fikihnya dulu. Yaitu pertama, bagaimana cara membayar hutang sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Maka pertama yang kita pahami adalah waktu. Sholat menurut waktu. Ada yang disebut sebab awal, ada yang disebut sebab akhir, ada sholat yang sebab bersamaan, atau sholat tanpa sebab. Nah, mengapa dibagi seperti itu? Ya, karena kita berbenturan dengan yang namanya ada 5 waktu yang dilarang untuk sujud sholat. Pertama adalah setelah subuh. Setelah sholat subuh,
sampai isyraq. Lalu setelah itu waktu matahari pas di kepala, istiwa, kecuali hari Jumat. Keempat adalah ba'dal sholat asar. Kelima adalah saat matahari persis tenggelam. Itu 5 waktu yang dilarang. Kenapa dilarang? Itu ada kitab tersendiri. Yaitu disebab dilarang itu gara-gara eh, satu pintu neraka dibuka. Tanduk setan lagi muncul. Dan sebagainya. Itu alasan. Jadi kita tidak boleh sujud pada saat-saat seperti itu. Nah, 5 waktu yang dilarang tersebut ada perkecualian. Apa perkecualiannya? Tergantung sebab sholat. Jadi apa? Sebab awal yang pertama. Sebab awal itu apa? Kejadian dulu baru sholat. Contoh, kalau kita masuk ke masjid ini, eee, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Ya, berarti kejadian dulu baru sholat. Apa sebab awal lagi? Pokoknya kejadian dulu baru sholat. Contoh, apa? Ada orang yang maksiat, dia setelah itu sholat sunat taubat. Kejadiannya apa? Maksiat dulu toh. Baru. Nah, itu namanya sebab awal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sebab awal ya. Ya, ada yang sebab akhir. Sebab akhir itu kejadian dulu baru sholat. Apa? Sholat dulu baru kejadian, ya. Yaitu apa? Yaitu orang mau safar. Sholat sunnah safar dulu baru pergi. Ya. Nah, lalu orang umroh, sholat sunnah ihram, dia sholat sunnah ihram dulu baru niat. Lalu ada lagi sebab yang ketiga, tanpa sebab sholat mutlak. Ada yang sholat sebab bersamaan. Gerhana matahari, gerhana bulan, itu adalah sebab yang bersamaan. Kejadiannya bersama dengan sholat. Seperti itu. Ya. Berarti apa? Berarti menurut daripada keterangan ini, sholat itu ada 4. Sholat sebab awal, di mana yaitu apa? Sholat dulu, kejadian dulu baru sholat. Sebab akhir itu apa? Adalah sebab akhir sholat, yaitu apa? Sholat dulu baru kejadian. Tanpa sebab itu sholat mutlak, dan sebab yang terakhir adalah sholat yang sebab bersamaan. Nah, yang dilarang di lewat waktu yang terlarang tersebut adalah sebab akhir. Tapi kalau sebab awal tidak dilarang. Contoh, tadi tahiyatul masjid. Ya, setiap masuk masjid maka sunnah untuk sholat sunnah masjid, sholat tahiyatul masjid. Suatu saat jenengan habis sholat subuh, pulang ke rumah, sampai rumah jenengan, waduh, handphone saya ketinggal di masjid, habis sholat subuh ini. Lalu jenengan masuk ke masjid lagi, walaupun setelah sholat subuh, begitu masuk masjid, niatnya mau ngambil handphone, karena sebabnya masuk masjid, maka tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Paham ya? Tapi kalau sebabnya akhir, nggak bisa. Jenengan habis sholat subuh, mau safar, mau ke Surabaya. Jenengan saya semua sholat safar, ba'da sholat subuh. Haram, karena ini sebabnya sebab akhir. Seperti itu. Jadi kalau mau sholat sunat safar, hendaknya sebelum sholat subuh. Habis sholat subuh tinggal berangkat. Paham ya sampai sini ya? Nah sekarang saya ada pertanyaan. Salat jenazah ini sebab awal apa sebab akhir? Hah? Akhir. Kenapa sebut akhir? Hah? Salat jenazah. Awal apa akhir? Hah? Ya, awal. Berarti sholat sebab awal itu apa? Tidak ada waktu yang dilarang. Tidak ada waktu yang dilarang. Berarti sholat jenazah ini habis sholat subuh boleh. Habis sholat asar pun boleh. Ya, nah sekarang mari kita melanjutkan. Sholat kodok, bayar utang ini sebab awal apa akhir? Kodok, yang tadi tinggalkan sholat. Saya dulu pernah meninggalkan sholat subuh, fardu subuh 10 kali. Nah, lalu saya membayar. Nah, sholat kodokan ini, membayar hutang, sebab awal apa akhir? Akhir. Sebab akhir itu apa? Sholat dulu baru kejadian. Sebab awal kejadian dulu baru sholat. Apa? Awal. Apa? Ninggalin sholat dulu. Baru bayar utang. Nah berarti karena tergolong sholatnya sebab awal, berarti tidak ada waktu yang dilarang untuk bayar utang sholat. Paham? Ya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Ya tinggal kita. Kita mau seperti apa? Tapi yang penting ini disunahkan tertib. Habis kodok subuh, kodok duhur, kodok asar, kodok maghrib, kodok isya. Tertib. Berarti seandainya cara pertama, habis sholat fardu subuh, lalu selesai semua nih, kita berdiri lagi usolli fardu subuh kodokan. Untuk ingat-ingat aja. Lalu habis duhur, selesai, habis sholat badiat, usolli fardu duhri kodokan. Habis asar, begitu, habis maghrib, bisa gitu. Jadi tertib sudah. Boleh, satu-satu boleh. Tapi kalau gini, saya nggak mau satu-satu sekaligus sudah.
Misalnya jenengan habis subuh beres semua, waktu sholat 2 lagi istirahat santai, saya tak mau qodho subuh, setelah itu qodho duhur, qodho asar, qodho maghrib, qodho isya. Boleh sekaligus boleh. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau subuhnya saya 5 kali lebih banyak daripada duhurnya, meninggalkannya? Ya, boleh. Habis qodho subuh, qodho subuh, qodho subuh, qodho subuh 5 kali, habis baru qodho duhur, qodho asar, qodho maghrib, qodho isya. Lalu ada pertanyaan, aduh saya nggak kuat kalau banyak-banyak. Ya udah nggak apa-apa. Satu hari cuma qodho subuh aja. Setelah besoknya baru qodho duhur, besok qodho asar, besok qodho maghrib, besok qodho isya. Terserah sudah. Tergantung dulu kita perasaan yang paling banyak meninggalkan utang apa. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, itu cara melakukannya, qodho. Jadi karena ini sebab awal, jadi tidak ada waktu yang dilarang. Kapanpun boleh. Tidak ada waktu. Karena sebabnya awal. Hukumnya bagaimana? Segera. Sebagaimana Kanjeng Nabi kemarin sudah mencontohkan, yaitu begitu ketinggalan sholat subuh, langsung bangun, perintahkan Sayyidina Bilal ajan. Langsung sholat. Kenapa? Kenapa disegerakan? Karena kita tidak tahu ajan. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput seseorang. Nah, itu masalahnya. Kalau kita qodhonya belum selesai, berarti kalau mengamalkan sholat sunnah boleh? Ya, ini belum dibahas sampai situ. Nanti saya lanjutkan dulu ya. Ya. Berarti apa? Kewajiban fardu tersebut hukumnya Pak segera. Kita tidak paham. Kita punya utangnya misalnya subuhnya 20 kali atau 2 bulan atau 3 tahun kita tidak paham. Ya. Cuma jenengan pakai perasaan aja sudah. Lalu kalau kenyataannya jenengan meninggalkan sholat subuh katakan 100 kali, jenengan membayar 150 kan turah tuh. Ya bagaimana kalau tidak akan menyia-nyiakan? Maka yang 100 itu bayar utang, yang 50 tersebut nanti dilihat kualitasnya yang paling bagus mana. Kalau yang bagusnya kodoan tersebut, berarti berarti nanti dimasukkan dalam pahala fardu, yang kurang bagus, nah ini apa sih? Halo, Assalamualaikum. Gimana Pak? Saya lagi ada pengajian. Oh silakan. Ke Masjid Al-Mahdi. Nah, yang mesen siapa? Oh ya, oh iya, yes. Langsung ke sana aja. Saya kasih nomor teleponnya ya. Sherlock-nya kan ada. Oh ya udah, saya kasih nomor teleponnya ya. Ya, sebentar ya, sebentar ya. Ya, jadi tertibnya seperti itu. Ya, nanti yang banyak utangnya tersebut kalau kelebihan, maka pahalanya akan diberikan kepada yang wajib, yang kurang kualitasnya kurang akan digeser ke sunnah. Jadi tidak akan sia-sia. Kalau kelebihan daripada kurang, kurang. Lalu bagaimana kalau seandainya kurang bayar? Kurang bayar, katakan hutangnya 100, bayar 50. Kan kurang 50 lah. Maka orangnya sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya diperintahkan untuk menyambung. Kalau kurangnya ini banyak sekali, nggak kuat, dan dia punya kelebihan ekonomi, maka ulama ada yang membolehkan satu sholat kelawan satu mud, satu sok, 7 on beras, diperbolehkan. Misalnya katakan 100 sholat yang ditinggalkan, 100 kali 7 on, menjadi berapa itu? Berapa Ben? 700. 700 on. 700 on jadi berapa kilo itu? 70 kilo. Nah, 70 kilo dikasih ke satu orang fakir miskin boleh. Nggak usah, kalau daripada repot-repot. Jadi, kalau utangnya banyak, boleh silahkan. Kalau nggak kuat dan orang yang mampu, satu sholat dibayar satu sok beras. Boleh.
dalam keadaan mentah. Seperti itu. Mengingat kenapa? Karena sholat ini tidak bisa tidak dibayar utang. Karena kemarin riwayat hadis yang kita bawakan ini orang yang punya utang sholat satu waktu saja. Kutiba semua ala babinar, la buddha dukhulun nar, akan dicatat di pintu neraka dan tidak disangsikan pasti dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini tidak boleh tidak dibayar. Semuanya Pak. Nah, sekarang berarti kalau sekarang misalnya naudzubillah min dzalik kita punya ada masalah meninggalkan sholat, maka kita harus terus terang sama waris kita. Nah, istri saya, Bapak punya meninggalkan sholat sekian-sekian. Sekarang saya sudah berusaha untuk amalkan. Kalau Bapak nggak ada umur, tolong ya Bapak wasiat untuk belikan beras sekian untuk kalau banyak loh ya untuk bayar-bayar ini. Seperti itu. Ya, kita pakai feeling aja, Pak. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi pembayaran seperti itu ini. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan, ada pertanyaan nggak cara bayar yang wajib ini? Ada nggak? Ada pertanyaan? Gimana? Nah, ya. Jadi syarat sah sholat itu apa? Berakal. Kalau nggak berakal dia nggak wajib sholat. Nggak wajib. Seperti saudara kita yang di apa, sebelah RSJ, dia kan nggak berakal, very akil. Dia nggak wajib sholat. Kalau jenengan mau nggak sholat ya harus sama. Gimana? Udah usah. Nggak usah, karena sudah nggak akal, apalagi sudah nggak sadar, ya ada pemacu jantung dia tit, nah, enggak, nggak wajib sholat, nggak berakal. Seorang yang pikun, nggak ngerti jalan, sudah nggak berakal. Orang tidur nggak wajib sholat, ya. Misalnya jenengan tidur jam 8 pagi ya, 8 pagi, bangunnya jam 8 malam misalnya. Duhur jenengan wajib sholat, asar nggak wajib, maghrib nggak wajib. Isya wajib karena masih waktu isya. Nah, tapi bisa nggak jenengan bangun tidur jam 8 pagi, bangun jam 8 apa? Kalau nggak mau sholat ya tidur, minum CTM. Ya kan nggak berakal dan tidak dosa. Tapi bagi orang yang begitu sehat bangun wajib kodok, tapi tidak berdosa. Gitu. Tapi orang-orang seperti itu kan abadi. Ya itu nggak wajib. Seperti itu. Apalagi yang ditanya? Hah? Ya wajib. Wajib puasa wajib. Hah? Maksudnya gimana kurang paham saya pertanyaannya? Ya, puasa tersebut, hutang puasa ini adalah kalau dia ini sakitnya memang sudah tidak mungkin disembuhkan, maka bayar fidyah. Ya tidak bayar puasa. Kalau dia sakit tapi besok sembuh sehat ya tetap qadha. Tapi kalau ada sakitnya permanen, naudzubillah min dzalik ya, dia satu apa namanya harus cuci darah permanen. Ya nggak bisa lah pokoknya. Kalau kata dokter sudah memvonis kamu tidak mungkin bisa puasa. Karena kalau puasa nanti nyawanya terancam, maka terus fidyah terus. Gitu ya. Paham ya? Ya, ada lagi yang ditanya yang tentang pembayaran ini sebelum kita lanjut. Karena ini harus step by step. Ya, gini. Lihat dulu hidupnya. Hidupnya ini mampu nggak? Jadi gini, yang namanya mampu itu apa? Punya ongkos pulang pergi, yang ditinggalkan nggak keleleran. Lalu badan sehat aman. Itu namanya mampu. Nah, masa hidupnya pernah itu enggak? Kalau ini pernah ketemu, dia tidak haji, meninggal dunia, berarti dia tetap hutang haji. Dibadalkan. Zaman sekarang ini, eh, kalau yang perusahaannya elit, bironya elit sekitar 15 juta. Badal haji. Itu yang terpercaya. Yang ada sertifikatnya dan sebagainya. Jadi jangan yang nyari abal-abal. Nyari abal-abal ini kadang-kadang waktu bilang mendalik, dia cuma foto doang sudah. Dia nerima, padahal kan satu orang cuma bisa membadalkan satu orang. Satu kelawan satu. Ini bahaya ini. Ini kalau orang nggak ngerti, wah, hmm. Oh nggak bisa. Yang badalkan harus sudah haji. Yang badalkan harus sudah haji. Ya, jadi jangan harus kalau kayak urusan kayak gini jangan gara-gara selisih 1,2 juta tapi nggak amanah repot. Banyak kejadian yang nggak amanah. Dia cuma pakai baju ihram satu foto, lalu pindah geser foto untuk orang lain lagi. Oh iya, iya. Iya. Wis. Ya, wis gitulah ya. Akhir zaman orang nggak apa nggak apa namanya nggak takut nggak takut apa nggak takut dosa seperti itu. Ya, jadi hati-hati seperti itu. Itu ya. Terus dengan tadi pertanyaan gimana?
Yang sholat tadi kodok. Oh, jadi begini, hutang itu wajib dibayar. Contoh ada orang yang hutang uang sama orang. Saya hutang sama Mas Agung, ya. Saya mampu bayar, tapi saya nggak mau bayar. Dizolim saya, dosa. Sehari kena bala dosa. Karena membayar hutang adalah wajib. Saya hutang sama Mas Agung. Saya punya uang. Sudah jatuh tempo, nggak bayar. Saya malah uangnya bukan bayar hutang. Saya sedekah sunnah. Maka sedekah sunnah saya tidak diterima. Kenapa? Melangkahi tertib tidak bayar yang hutang. Sama. Saya punya kodo yang fardu. Punya kodo fardu. Banyak. Tapi saya justru melakukan sunnah-sunnah. Bagaimana kira-kira? Boleh. Nah, boleh. Dikhawatirkan sholat sunnah tidak diterima karena tidak mau kodok. Tetapi masih diperbolehkan kalau satu hari ini kita kodok. Misalnya kita kodok 2 sholat, lalu kita mau sholat sunnah 2, boleh. Yang tidak boleh adalah tidak mengkodok sama sekali ngerjakan yang sunnah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nah, itu. Jadi yang penting kodok dulu. Kodok walaupun sehari sekali, kayak 2 kali, sunnah tidak apa-apa dikerjakan. Qobliyah, ba'diyah. Tetapi dia sudah tidak kodok, sunnah dikerjakan. Tidak boleh, tidak diterima. Apalagi kalau misalnya loh ya, ada orang umurnya katakan sudah 60 tahun, ya hutangnya 20 tahun. Ya, secara teori kan umur umat Kanjeng Nabi amaru umati mabaina sitin ila sab'in. Umurnya umatku 60 sampai 70 tahun. Itu secara nas hadis. Ya, rata-rata kan seperti itu. Dia umur sudah 60 tahun, kodoknya 20 tahun. Nah, bagaimana? Maka tidak punya kesempatan yang cukup untuk mengkodoknya kecuali waktu yang tadi dia gunakan untuk qobliyatan subuh, kodok subuh. Waktu yang digunakan untuk qobliyatan duhur, kodok duhur. Waktu yang digunakan untuk ba'diyatan duhur, kodok duhur. Waktu yang digunakan qobliyatan asar, kodok asar. Waktu yang digunakan qobliyatan maghrib, badin maghrib, kodok maghrib. Waktu yang digunakan qobliyatan isya sama badin isya, kodok isya. Karena sudah nggak punya waktu. Maka nggak boleh dia pakai qobliyah. Jadi lihat kondisinya. Paham ya? Kecuali dia kuat melakukannya duha, dia melakukan kodok subuh 30 kali. Duhur 30, nah nggak apa-apa lah, badiat kobiatan nggak apa-apa. Tapi apa manusia mampu seperti itu? Itu masalah. Karena nggak mampu, maka semuanya fardu kodoan. Karena sifatnya wajib. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, untuk mengkodok sholat fardu, hukumnya fardu. Mengkodok sholat sunnah, hukumnya sunnah. Contoh-contoh, dulu waktu kita balik, kita nggak mengerjakan sholat duha. Ya. Lalu sekarang, sholat duha pahalanya banyak ini. Nah, sekarang jenengan misalnya, sekarang habis maghrib jenengan, saya tak kodok sholat sunnah duha. Boleh, boleh. Tapi hukumnya sunnah. Sholat sunnah yang boleh dikodok adalah sholat sunnah yang punya batas waktu. Contoh apa? Duha punya batas waktu. Mulai dari isyraq sampai istiwa matahari. Boleh kodok. Sholat tahajud punya batas waktu. Boleh. Jenengan habis sholat duhur, sholat sunatan kodoan tahajud. Boleh. Sholat sunatan kodoan witir. Boleh. Terawih pun boleh dikodok. Karena punya batas waktu. Dulu kita mungkin ceroboh, nggak ninggalkan terawih. Padahal terawih pahalanya banget besar sekali. Silakan kodok terawih. Jenengan nanti 2 bulan Ramadan kodok terawih boleh. Ya, ya, jenengan saya mau kodok terawih ya Allah untuk tahun ini 1 Ramadan. Ya kalau nggak pula 20 rakaat ya 2 rakaat, 2 rakaat enggak apa-apa sudah. Seperti itu. Tapi yang ada aja ditinggalkan. Apalagi kodok terawih. Aduh, udah ada temannya lagi. Ya, itulah ya. Paham ya? Gimana Bu? Sudah diterima belum? Saya diupdate ya, matur nuwun. Paham ya? Ada pertanyaan? Oh, silakan. Walhasil, mengkodok yang fardu, itu fardu. Mengkodok yang sunnah, itu sunnah. Nah, begitu waktu kita terlalu mepet, gak cukup umur di dunia ini, maka lebih diutamakan yang kodok yang fardu dibandingkan yang seperti itu. Tinggal kita feelingnya kita aja. Ya. Nah, dan hal ini pernah dulu ada seseorang yang ngaji, ya, bicara sama saya. Saya waktu ngaji dengar, kalau yang sudah ya wis ya wis. Loh, kok dalilnya kok ya wis ya wis? Enggak bisa. Maksud hadis riwayat ya wis ya wis? Ada.
Ya itu dia. Ya, hanya suruh taubatan nasuha. Nah ini ada dalilnya. Hah? Nazar, nazar itu adalah segala sesuatu yang kita ini berhutang sama Allah dan segala sesuatu yang kalau sudah dinazarkan itu menjadi fardu. Contoh, nazar ini apa? Nazar ini adalah segala sesuatu yang kalau kita mau meningkatkan amal sunnah menjadi pala fardu, salah satunya adalah dinazarkan. Contoh-contoh, misalnya panjenengan punya hajat. Kalau anak saya masuk kuliah favorit, saya mau nazar sholat duha hari Rabu 2 rakaat. Eh, sudah kabul. Maka hari Rabu jenengan menjalankan sholat sunat duha nazar. Tapi niatnya bukan usolli sunatan duha, usolli fardol duha. Karena sudah jadi fardu, al-mangzur, yang dinazarkan. Kalau jenengan meninggalkan nazar, kodok seperti meninggalkan sholat fardu. Ah, harus dikodok. Secepatnya sebelum meninggal dunia. Jadi ulama mengatakan, ya memang nazar ini bisa merupakan salah satu penyebab terkabulnya doa hajat. Tetapi kalau kita nazar, jangan yang memberatkan diri kita. Misalnya, saya mau, anak saya kalau masuk kuliah favorit, saya nazar, sholat dua selama 1 tahun penuh, 8 rakaat setiap hari. Wah, tidak bakal kuat. Itu namanya golek perkara itu. Tidak boleh kuat. Yang ringan aja, cuma 1 hari, 2 hari, ya kira-kira kita kuat. Ah, maksudnya. Nah, itu nazar. Jadi nazar itu utang. Jadi wajib dikodok. Ya. Tapi kalau suatu saat, misalnya orang mau nazar, udah nggak kuat, tubuhnya keburu sakit dulu. Bayar kafaroh sudah. Bayar kafaroh. Kafarohnya itu apa? Nah, yang pertama membebaskan budak. Di sekarang udah nggak ada. Kedua, puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Berturut-turut tuh ya. Misalnya 1 hari puasa, 2 hari ke-59 batal. Maka besoknya dihitung dari nol lagi. Satu lagi. Di reset. Set, nol lagi. Atau memberi makan 60 orang fakir. Dimakan dengan lauk pauk yang wajar. Ya mungkin sekarang satu porsi 15.000. Gitu. Jadi kalau nazar ini hendaknya kita mengukur diri kita sendiri. Apakah kita bisa atau tidak? Nazar. Jangan main nazar dikit-dikit, nazar. Apalagi ya Allah, dulu saya tidak bicara politik loh ya. Kalau saya terpilih menjadi, katakanlah gubernur atau pemimpin, saya wakafkan diri saya untuk apa namanya? Untuk bukan untuk untuk jadi pemimpin. Waduh, wakaf itu artinya berhenti loh. Berhenti, wakaf ini berhenti. Ini masjid wakaf, maka sampai kiamat masjid. Bukan milik siapapun yang mewakili. Bukan milik Allah sudah. Kalau dia mengatakan saya wakafkan diri untuk jadi pemimpin, untuk melayani masyarakat, berarti 24 jam sematinya dia harus melayani masyarakat walaupun sudah pensiun. Walaupun sakit-sakitan, kalau udah masyarakat butuh dia harus berdiri. Ngomong wakaf. Ini tidak sembarangan. Ini kok bisanya gara-gara mau promosi aja ngomong kayak gitu. Tidak ngerti ini. Berarti kalau dia jalan-jalan sama istrinya, tidak boleh. Karena waktunya untuk masyarakat. Nggak bisa. Tidur tiba-tiba ditelepon, "Ma, ayo Pak, rumah saya bocor, bantuin saya." Jalan. Karena untuk masyarakat. Wah, ini ngawur ini. Nah, itu dia. Nah, ini saking enggak kepengen nih, pengen jadi pemimpin ngomong saya wakaf sendiri. Bisa. Ya itulah. Kadang-kadang kalau tidak diilmuni, kita salah ngomongnya akhirnya kepleset dengan omongan kita sendiri. Seperti itu. Tanggung jawab yang dari. Paham ya? Ada yang bertanya? Monggo silakan. Yang fardu. Jadi nanti ada amalan akhir Jumat Ramadan. Oh jenengan sudah pulang ya? Jenengan praying kapan? Besok. Salam sudah. Oh besok ya? Ya. Besok jenengan pulangnya apa jam kantor sudah selesai belum? Besok terakhir kerja tadi? Malang. Ya, sudah insya Allah ketemu lagi sehat walafiat ya. Akhir Jumat bulan Ramadan besok ba'da sholat Jumat ada ulama besar itu banyak dia kerjakan, dia mengerti rahasia Allah. Habis sholat Jumat kita melakukan sholat qadha duhur berjamaah, qadha asar berjamaah, qadha maghrib, qadha isya sampai qadha subuh berjamaah. Keutamaannya apa? Akan membayar hutang 1 banding 1 tetap. Tetap 1 banding. Tapi pahalanya pahala 1 tahun.
Tapi bayar utangnya tetap 1:1. Kalau meninggalkan subuh 20, tetap kalau itu dilakukan tetap masih sisa 19. Tapi pahalanya seperti sholatnya 1 tahun, saking banyaknya. Jadi habis Jumatan, kita melakukan qada zuhur berjamaah, qada asar berjamaah, qada maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Ya, cepet banget liburnya. Eee, libur berapa hari, Pak? Masuknya berarti tanggal Senin? Senin depannya lagi? Woi, Muharram lebih dari seminggu. Oh, berarti THR-nya udah keluar ini? Wah, ini dia. Udah habis, astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi itu, amalan yang biasa di akhir akhir Jumat Ramadan. Kita melakukan seperti itu di Masjid Al-Mahdi seperti itu. Nah, seperti itu, iqodho. Karena pahalanya sangat besar. Jadi dapat pahala sholat ya seperti itu setahun ya. Monggo silakan, ada yang kalau mau gabung di sini silakan boro-boro. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi itu teknis pelaksanaan sholat qadha. Jadi jangan sampai kita ini tidak melakukan. Dan kalau memang kita benar-benar banyak, jangan malu untuk wasiat sama anak. Jangan malu. Ya, untuk seperti itu. Nah, apa sih keutamanya orang yang melakukan qadha sholat dengan tidak? Karena gini, hmm, waktu kita dihisap oleh Allah, Allah ini menghisap dengan dua metode. Menghisap dengan keadilan atau dengan rahmatnya Allah. Rahmat ini walas asih. Kalau dengan keadilan, ada satu orang Bani Israel, dia beribadah 500 tahun. Bani Israel kan umurnya panjang-panjang. Dia tidak pernah lengah 500 tahun. Begitu meninggal dunia, dihisap sama Allah. Ya fulan, aku hisap kau dengan rahmatku. Jangan ya Allah, hisap saya dengan amal soleh saya. Saya ibadah 500 tahun kok. Ya baik. Begitu iman ibadahnya 500 tahun ditaruh satu timbangan. Yang timbangan satu Allah mengambil, pengen dibayar kenikmatan Allah yang berikan. Cuma satu matanya saja yang sebelah kiri bakalan diambil. Ternyata kenikmatan Allah yang diberikannya satu mata lebih banyak daripada amal soleh yang dilakukan. Jadi belum bisa bayar. Karena nikmatku lebih banyak walaupun cuma satu mata loh ya, satu mata loh ya. Belum dua mata, belum telinga, belum hidung, belum kaki dan semuanya. Maka engkau belum bisa membayar kenikmatanku, dilemparkan ke neraka. Ya Allah, jangan ya Allah. Lah, kamu kata tadi mau minta dihisap dengan keadilanku. Jangan ya Allah, saya minta dengan rahmatmu ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kan dengan rahmatnya, ya sudah masuk surga. Nah, maka dari itu, apa bedanya orang yang, aduh ini waktu cepet banget. Orang yang bedanya bayar utang sama tiga, enten-enten. Saya hutang sama Mas Agung, hutang 100 juta. Banyak, banyak. Tapi saya bilang, Mas Agung saya janji setiap hari saya cicil 1.000. Lunasnya kapan? Kan lama tuh. Tapi setiap hari 1.000, 1.000. Istiqomah hujan saya datang. Lama-lama Mas Agung kelas enggak? Lama-lama apa? Sudahlah. Sudah. Tapi saya ngutang sama Mas Agung 1 juta. Lebih sedikit daripada 1 juta. Tapi saya nih Bang, cuma janji toh. Mas Agung saya bayar. Enggak. Ketemu pura-pura nggak ngeliat, melengos. Ditagih malah galak. Mas Agung melunasi nggak kira-kira? Kesel nggak mau. Lah itulah. Kalau kita utangnya banyak, tapi kita berusaha membayar semampu kita. Kita harapkan rahmatnya Allah. Kalau belum lunas karena kita berusaha, maka Allah ngasih rahmat akhirnya sudah selesai sudah. Yang belum sudah selesai. Itu kita mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekarang tunjukkan kita ini berusaha untuk bayar supaya Allah merahmati kita. Jangan ya wes ya wes. Nah itu yang bahaya. Yang mengeluarkan dalil ya wes besok ditanya, kamu itu orang itu nggak bayar sholat. Katanya ya wes. Kata kamu, ya Allah, ya wes. Dalilnya nggak ada loh, ya wes nggak ada loh. Ya, ya. Jadi bayar semampu kita. Karena kita mengharapkan rahmatnya Allah. Supaya kalau yang belum-belum ini apa? Yang tadi. Karena kita minta mau dihisap dengan rahmatnya Allah. Bukan dengan keadilan Allah. Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Di tempat.